Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Mutiara Isani dengan BP 1910211010 dan anggota yang lain yaitu Arya Agustationo Putra dengan BP 1910211041, Alvin Dwi Julianda dengan BP 1910211035 dan juga Eka Oktala Faja dengan BP 1910211014. Kami merupakan praktikan dari dasar-dasar fisiologi tumbuhan agro B, program studi agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang stomata. Saya akan menjelaskan pengertian stomata dan letak stomata, dan fungsi stomata dan juga densitas stomata atau kerapatan stomata. Yaitu pengertian stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis tumbuhan hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut dengan sel penutup. Letak stomata sendiri pada tumbuhan yaitu terletak, kalau tumbuhan hidup di darat, letaknya di bawah permukaan daun, sedangkan tumbuhan yang hidup di air, letak stomata terdapat di atas permukaan daun. Adapun fungsi dari stomata sendiri yaitu sebagai tempat pertukaran gas seperti karbon dioksida, uap air, dan juga oksigen. Adapun peran lainnya yaitu berperan membantu fotosintesis, transportasi air tanaman, dan juga pertukaran udara. Sedangkan densitas stomata atau kerapatan stomata ialah perbandingan jumlah stomata per satuan luas daun sehingga dalam unit per sentimeter kubik. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Faktor yang membedakan densitas stomata pada daun tumbuhan. Yang pertama, konsentrasi CO2, di mana konsentrasi CO2 tersebut akan mempengaruhi pH pada sel penutup, di mana kerja enzim fosforilase mengubah amilo menjadi gula. Yang kedua, cahaya. Apabila ada cahaya, maka terjadilah proses fotosintesis, sehingga kadar CO2 dalam daun tersebut akan berkurang dan stomatanya akan terbuka. Yang ketiga, air. Apabila tumbuhan kekurangan air, maka potensial air pada daun tersebut akan turun, sehingga stomatanya tertutup. Yang keempat, suhu. Naiknya suhu akan meningkatkan lajunya respirasi, sehingga kadar CO2 daun tersebut meningkat dan stomatanya tertutup. Yang kelima, angin. Bila angin bertiup kencang, maka dapat terjadinya transpirasi secara berlebihan, sehingga stomata tersebut tertutup. Selanjutnya, tipe stomata berdasarkan keberadaan sel tetangganya. Yang pertama, stomata mesogen, yaitu stomata yang sel tetangga dan sel penjaga asalnya sama. Yang kedua, stomata perigen, yaitu stomata yang sel tetangganya berkembang dari sel protoderm, di mana berdekatan dengan sel industomatanya. Yang ketiga, stomata mesoperigen, yaitu stomata yang merupakan gabungan dari stomata mesogen dan stomata perigen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sel tetangga. Adalah sel yang berperan penting dalam perubahan osmotik yang mengatur dalam lebar celah dan gerakan sel penutup. Nah, salah satu tipe-tipenya itu ada anomositik, di mana sel penutup dikelilingi sel tetangga yang memiliki ukuran dan besar yang sama dengan sel epidermis lainnya. Kemudian ada anisositik, atau di mana sel penutup dikelilingi sel tetangganya. Kemudian ada parasitik, di mana sel penutup dikelilingi tetangganya yang diletakkan sejajar dengan sel penutupnya. Kemudian diasitik, di mana sel penutup dikelilingi dua sel tetangga yang letaknya tegak lurus dengan sumbu dari sel penutupnya. Dan yang terakhir, aktinositik, di mana sel penutup dikelilingi sel tetangga yang berjumlah lebih dari 4. Nah, kemudian ada tipe stomata berdasarkan letak
perbedaan pada sel penutupnya, yaitu Amaryllidaceae, di mana dinding perutnya lebih tebal dibandingkan dinding punggungnya. Kemudian Eleborus, dinding perut dan dinding punggung sama-sama tipis. Kemudian Graminae, di mana dinding perut sama punggung sama-sama tebal, akan tetapi di bagian tengah memiliki ketebalan yang lebih tinggi dibanding dinding lainnya. Kemudian ada tipe stomata berdasarkan penyebaran pada tanaman. Itu pertama ada tipe apel, di mana stomata terbesar di bawah daun saja seperti kenari. Kemudian tipe kentang, di mana stomata terbesar lebih banyak di bawah daun seperti pada kentang kubis, buncis dan lain-lain. Kemudian tipe oat. Nah, pada tipe oat ini stomata tersebar sama banyak, baik dari sisi atas maupun pada sisi bawah, dan misalnya pada jagung. Kemudian ada tipe lilit hutan. Nah, stomata hanya terdapat pada epidermis saja, misalnya lili air. Kemudian ada Cathamogeton. Nah, stomata di mana sekali tidak ada stomata sama sekali tidak ada pada Cathamogeton. Sedikit penjelasan tadi ada tentang tipe stomata berdasarkan letak perbedaan pada sel penutupnya. Itu yang terakhir adalah tipe Niam, yaitu memiliki ketebalan yang tipis, dan pada lapisan dinding lainnya biasanya pada paku-pakuan dan tomat. Nah, itu tadi penjelasan tentang tipe-tipe stomata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Secara singkat, mekanisme membukanya stomata terjadi ketika vakuola sel penjaga memperoleh air. Sel tersebut akan membengkak dan menyebabkan tekanan turgor naik. Tekanan turgor ini akan mendesakkan dinding tipis pada sel penjaga sehingga mengakibatkan stomata membuka. Sedangkan mekanisme menutupnya stomata terjadi pada saat sel penjaga kehilangan ion K+ yang kemudian disusul dengan hilangnya air melalui proses osmosis yang menyebabkan turgor sel penjaga menurun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang faktor eksternal dan faktor internal membuka dan menutupnya stomata. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal membuka dan yang mempengaruhi membuka dan menutupnya stomata yaitu yang pertama ada karbon dioksida. Tekanan parsial CO2 yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Yang kedua adalah air. Apabila tumbuhan mengalami kekurangan air, maka potensial air pada daun akan turun juga. Yang ketiga adalah cahaya. Dengan adanya cahaya, maka fotosintesis akan berjalan sehingga CO2 dalam daun akan berkurang dan stomata pun terbuka. Yang keempat adalah suhu. Naiknya suhu akan meningkatkan laju respirasi sehingga kadar CO2 dalam daun akan meningkat. pH akan turun dan stomata akan tertutup. Yang kelima adalah angin. Angin berpengaruh terhadap membuka dan menutupnya stomata secara tidak langsung. Baik, yang kedua adalah faktor internal dari membuka dan menutupnya stomata. Biasanya disebut juga dengan faktor jam biologis. Jam biologis memicu serapan ion pada pagi hari sehingga stomata membuka, sedangkan pada malam hari terjadi pembasaan ion yang menyebabkan stomata menutup. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kami dari Vistum kelompok 8 dasar Fisiologi Tumbuhan Agro B pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.